Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nining Ningrat dari SDN 3 Cigado. Saya Tika Iwatika dari SD Negeri Bojongsari. Saya Yati Kurniawati dari SMP PGRI 15 Salawu. Saya Dedi Supriyadi dari SMA Negeri 1 Sariwangi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Mari kita saksikan praktik coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nining. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberi dukungan kepada Ibu. Nah, kira-kira apa yang dapat saya bantu kali ini? Terima kasih banyak Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk coach saya. Iya. Baik Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini, Bu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Ya, akan saya catat ya, Bu. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif itu dan dalam merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Ya, saya paham, Bu. Nah, apa harapan Ibu dari observ kita nanti? Saya berharap observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Iya, baik Ibu. Saya akan melakukan observasi sesuai permintaan Ibu. Selamat melaksanakan coaching, semoga lancar dan dapat menghasilkan solusi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Tentu saja. Gimana ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf ya Bu ya, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Ya. Apakah kiranya Ibu bisa bantu? Dengan senang hati Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Ini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau mungkin bisa dikatakan pencerahan masalah yang sedang saya hadapi pada saat ini Bu. Masalahnya apa Pak? Coba mungkin bisa Bapak ceritakan lebih detail dengan apa yang Bapak rasakan. Barangkali bisa saya bantu. Mungkin Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Iya. Bagaimana bisa Kak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius.
Tidak serius? Tidak serius bagaimana, Pak? Begini Bu, kepala sekolah itu mengeritik tentang proses mengajar saya. Iya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas atau apa sehingga Bapak ditegur oleh kepala sekolah? Begini Bu, sepertinya beliau itu keberatan ya waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon kepala sekolah tersebut? Sejujurnya ya Bu ya, saya menyampaikan kepada beliau itu kalau selama ini saya itu mengajar, saya menggunakan berbagai macam sumber ya Bu ya, bisa dari buku referensi ya yang ada di perpustakaan, yang juga yang penting kalau pikiran saya mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, Bu, beliau itu merasa tersinggung. Oh, begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya seperti tadi saya katakan sama Ibu, diceritakan tadi sama Ibu, saya itu mengajar menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Terus bisa sekali mengajak murid-murid saya itu untuk menonton video ya Bu ya. Iya. Itu yang menyenangkan lah, video-video untuk anak-anak, untuk pembelajaran yang interaktif mungkin ya Bu ya kalau pikiran saya. Iya. Nah, hal apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya ya Bu ya, sebenarnya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid kalau saya pikir. Dan murid juga merasa termotivasi yang saya lihat ya, dan mengacu juga pada kurikulum. Iya, menurut saya itu hal yang bagus ya Pak. Tapi bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Kalau selama ini ya Bu ya, beberapa murid hasilnya masih kurang maksimal. Begitu. Menurut Bapak, hal apa yang menyebabkan beberapa murid tersebut kurang maksimal dalam pembelajaran? Ya mungkin yang sudah kita ketahui ya Bu ya, karakter murid itu kan berbeda-beda ya, dan belajarnya pun berbeda-beda pastinya Bu. Iya, saya sependapat dengan Bapak. Lalu bagaimana pendapat Bapak untuk memaksimalkan hasil belajar mereka? Kalau menurut saya Bu, pembelajaran yang harus berpusat pada murid ya Bu ya, dengan menyediakan mungkin berbagai konten ya Bu ya untuk pembelajaran. Iya. Kalau boleh tahu konten yang seperti apa yang Bapak, apakah konten yang Bapak sajikan itu sudah sesuai dengan karakter setiap murid atau tidak? Oh iya ya Bu ya, saya belum tahu sesuai atau tidaknya Bu. Ya hanya saya itu hanya menggunakan berbagai sumber dari buku saja yang ada di perpustakaan, terus mengajak murid untuk menonton video ya, menayangkan video-video pembelajaran yang mungkin menurut saya itu interaktif dan menyenangkan. Ya seharusnya saya juga menggunakan buku teks ya sebagai fasilitas mungkin ya Bu, yang benar itu dikatakan sama Bapak Kepala Sekolah. Fasilitas lain yaitu memfasilitasi karakter dan kebutuhan murid saya. Nah itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin itu adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga selain sumber-sumber belajar tadi yang Bapak sebutkan tadi. Oh iya ya Bu ya, baru kepikiran saya ya Bu ya, ada benarnya juga Ibu itu. Iya. Nah setelah Bapak bercerita tadi tentang masalah Bapak, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya alhamdulillah ya Bu ya, terus terang saja beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman ya Bu ya, saya juga menjadi resah dan di rumah pun uring-uringan, kepikiran terus Bu dengan masalah ini, sampai-sampai mengakibatkan pekerjaan yang lain terbengkalai.
Nah, apa yang membuat Bapak merasa resah dan kurang nyaman? Sebetulnya Bu ya, kalau saya boleh curhat sama Ibu, Iya. yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena itu Bu, Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekan saya yang lainnya, yang saya itu yang membuat saya menjadi malu Bu. Nah, menurut Bapak, apa yang menyebabkan Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman Bapak, kepada rekan-rekan Bapak? Kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, kepala sekolah melakukan hal seperti itu karena yang membuat kepala sekolah menyampaikan hal ini kepada rekan-rekan guru yang lain, yaitu karena saya tidak itu tadi menggunakan buku teks Ibu, ya buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingatkan, saya memberikan argumen Bu, sehingga mungkin hal itu yang membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada rekan-rekan yang lain agar rekan yang lain tidak seperti yang saya lakukan, mungkin itu. Seperti itu, saya paham. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Ya, rencananya Bu, sudah ada pencerahan dari Ibu tadi, saya akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar kedepannya, saya juga insya Allah akan menggunakan buku teks dan meminta saran juga kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan yang baik itu yang bagaimana. Iya, baik Bapak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Mungkin setelah ini ya Bu ya, saya akan memakai buku teks apa yang disarankan kepala sekolah untuk sumber belajar utama ya, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya juga pakai juga ya, saya terapkan juga karena murid sudah merasa nyaman dengan cara ya yang saya lakukan. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Alhamdulillah Ibu ya, alhamdulillah sekali. Sekarang saya merasa lega, terima kasih. Karena Bu, jujur saja ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi Bu sudah berurusan dengan atasan ya Bu ya, atasan kita, agak khawatir juga Bu. Syukurlah Bapak kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kalau untuk hal itu ya Bu ya, dalam proses khususnya dalam proses belajar mengajar saya itu akan mengacu pada kurikulum Ibu ya, lalu kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, terus ya termasuk aturan yang tadi Bu dari Bapak Kepala Sekolah tentang menggunakan buku teks. Baik. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Nah itu juga Bu, itu juga masih ada dalam pikiran saya sebenarnya Bu ya. Ya mungkin saya akan mencoba ya Bu berkomunikasi dengan teman ya, seperti Ibu sekarang ya sedang berkomunikasi dengan teman guru saya yang khususnya yang serumpun pada mata pelajaran saya. Itu ide yang bagus Pak. Semoga Bapak dapat segera menyelesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan resah seperti tadi ya Pak ya. Amin, amin Ibu, terima kasih banyak Ibu ya untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa ya sedikit merasa lega ya Bu ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan tuladan ya Bu ya, yang baik bagi murid-murid kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama ya Pak. Ibu maaf ya
sekali lagi maaf, mohon maaf sekali kebetulan mohon maaf dan terima kasih Bu ya. Saya akhiri mungkin sampai sini dulu Bu perbincangan saya dengan Ibu. Karena kebetulan tadi saya ada janji dengan murid saya, mereka akan mengumpulkan tugas ya. Saya pamit Ibu dari ruangan ini. Iya Bapak, silahkan. Selamat siang Ibu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi siang. Iya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tadi, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Seperti tujuan awal bahwa saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik dengan menggunakan alur tirta ya, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Iya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Boleh sekali, Bu. Tadi saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya sangat senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya memperhatikan saat Ibu melakukan coaching itu yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan begitu. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya mengerti Bu, dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi Bu. Iya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan belajar merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Bu. Iya, itu langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Ya, sama-sama Bu. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya dalam melakukan pembelajaran. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Kak. Kak. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah lagi ada dalam sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, sebelum hari ini Bapak akan melakukan coaching ya, praktek coaching. Nah, sebelum kita melaksanakan praktek coaching di sini, peran saya sebagai pengamat ya. Iya, Bu. Sebelum saya melaksanakan pengamatan, boleh saya tanya-tanya dulu? Boleh Bu, silakan. Nah, sebelum Bapak melaksanakan praktik coaching, kira-kira Bapak melakukan penilaian apa yang akan Bapak gunakan? Insya Allah ya Bu ya, selama saya melakukan percakapan, saya itu akan menggunakan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dimana dimulai dari menentukan tujuan umum, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, bagus sekali persiapan Bapak terkait penilaian yang digunakan dalam percakapan yang akan dilaksanakan. Nah,
kompetensi coaching apa yang akan Bapak gunakan dalam percakapan nanti? Ya mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan insya Allah 3 Ibu. Iya, apa Yang saja? pertama ya present, Iya. yang kedua mendengar dengan aktif, Hmm. dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan yang pastinya berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut yang akan Bapak kembangkan lebih lanjut dari praktik coaching tersebut yang mana? Ya, saya pikir yang saya akan kembangkan lebih dalam yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Nah, sehubungan dengan pertanyaan yang berbobot tadi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dalam kompetensi tersebut? Yang saya akan lakukan tentunya ya Bu ya, dengan cara memberikan pertanyaan pemantik itu mungkin Bu. Iya. Baik Bapak, jadi melalui pertanyaan pemantik, coach bisa menggali ide-idenya serta mencari solusi permasalahan dari yang dihadapinya. Baik Bapak, terima kasih ya. Silahkan untuk melaksanakan praktik coaching dan saya akan mengamati. Ya, Iya Ibu, terima silakan. kasih Ibu. Ibu, Waalaikumsalam Bapak. bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak, sehat? Alhamdulillah Ibu. Nah, saya dengar ya Bu ya, ada yang ingin Ibu sampaikan oleh Ibu. Iya betul Bapak. Ada yang ingin saya sampaikan dan diskusikan dengan Bapak. Oh iya Bu, tapi kita tidak banyak waktu ya Bu ya, mohon maaf, hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja. Kita ngobrol-ngobrol. Baik apa nih yang Ibu akan sampaikan terhadap saya? Begini Pak ya, mungkin ini di sini saya akan menyampaikan mengenai murid-murid saya ya Pak. Iya. Kenapa ya mereka itu sekarang kelihatannya semangat belajarnya kurang sekali. Kemudian mereka juga seperti tidak mau belajar Pak. Iya. Padahal saya sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan terhadap mereka, kemudian menyediakan materi yang bervariatif terhadap mereka, tetapi tetap saja motivasi dan semangat belajar mereka itu kurang. Baik ya Bu ya, kalau boleh saya garis bawahi ya Bu ya, murid Ibu itu semangat dan motivasi belajarnya sedang menurun ya Bu ya, atau kurang, dan bahkan tidak mau belajar, begitu Ibu? Betul Pak, begitu. Nah, baik Bu, apa yang Ibu ingin Ibu dapatkan atau perubahan apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita ke depan Ibu? Ya, dari percakapan ini Pak, saya ingin membangkitkan motivasi mereka. Saya ingin meningkatkan supaya motivasi semangat belajar itu mereka kembali. Karena motivasi itu merupakan hal yang sangat penting ya dalam proses pembelajaran. Dimana kalau semangat mereka menurun, tentunya itu akan berdampak sekali kepada pemahaman mereka terhadap materi, kemudian keaktifan siswa di kelas, dan juga saya juga ingin melaksanakan pembelajaran yang efektif sehingga pembelajaran itu bisa meningkatkan motivasi dan semangat siswa tersebut. Baik Bu, selain meningkatkan semangat dan motivasi, yang saya tangkap Ibu juga ingin melaksanakan pembelajaran yang efektif, itu pun Bu ya? Iya. Nah, menurut Ibu kira-kira apa sih pembelajaran yang efektif itu Bu? Menurut saya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang memungkinkan semua murid itu bisa belajar dengan mudah. Kemudian mereka belajar dengan menyenangkan. Pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa itu dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Selanjutnya cirinya mungkin dilihat dari terlihatnya motivasi dan semangat mereka yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pertanyaan yang tadi Ibu lontarkan ya Bu ya, pembelajaran yang efektif itu
kondisi ideal ya Bu ya. Iya. Terus menurut Ibu juga pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu di kelas itu kita buatkan skala, kalau kita buatkan skala sampai 10 nih Bu ya, berada di skala berapa pembelajaran efektif yang sudah Ibu laksanakan kira-kira? Mungkin kalau di skala 5 Pak. Oh, skala 5 ya Bu. Iya. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan itu di skala berapa Bu? Kalau idealnya sih 10 atau 8 mungkin ya, tetapi untuk sekarang skala 7 cukup. Jadi itu ya Bu ya. Jadi Ibu itu merasa sudah maksimal dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu. Iya. Baik Bu, coba Ibu pikirkan apa saja yang menjadi faktor utama dalam memotivasi murid atau juga membuat murid Ibu itu lebih semangat dalam belajar. Mungkin faktor utamanya pembelajaran yang menyenangkan ya Pak. Kemudian apalagi ya yang menjadi faktor utama itu media juga mungkin ya Pak, media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Tetapi saya merasa saya belum memaksimalkan media pembelajaran itu dengan baik Pak. Kemudian metode juga, mungkin pemilihan metodenya itu masih belum tepat untuk murid saya. Mungkin Ibu ya, apa ada lagi ya yang terlewat mungkin sama Ibu nih? Kira-kira apa nih? Coba Bu. Apa ya? Mungkin saya kurang mengevaluasi pembelajaran juga Pak, sehingga kurang terlihat mungkin ya bagaimana pelaksanaan untuk kedepannya. Begitu ya Bu ya. Berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi mengenai beberapa hal yang Ibu lewatkan dalam meningkatkan semangat dan motivasi murid serta melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi siswa Ya. seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sekarang gagasan apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan mencoba memaksimalkan media dan sumber belajar yang ada, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang beragam mungkin, kemudian juga saya akan melaksanakan evaluasi pembelajaran dari pembelajaran yang saya lakukan. Ini Bu, dari semua yang apa Ibu yang ceritakan tadi, lalu selanjutnya apa yang akan Ibu persiapkan ya Bu ya? Ya. Persiapkan dan Ibu lakukan sesuai dengan yang tadi Ibu gagas ya oleh Ibu. Mungkin rencana saya yang pertama yang akan saya lakukan adalah persiapan merancang pembelajarannya terlebih dahulu, di mana mungkin saya harus menyediakan sumber yang ada, memaksimalkan sumber yang ada, baik itu sumber belajar, media belajar, kemudian menggunakan metode ya, seperti yang dikatakan tadi, bervariasi, misalkan dengan memperbanyak diskusi, kemudian memperbanyak praktik sehingga siswa mungkin bisa belajar lebih aktif. Kemudian saya akan mencoba memaksimalkan visualisasi materi Pak, dengan video misalnya, sehingga siswa itu bisa memahami materi yang saya sampaikan dengan baik, dan itu mungkin salah satu untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar mereka. Kemudian selanjutnya juga saya akan mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan, di mana sehingga nanti saya bisa melihat sejauh mana siswa saya itu motivasi dan semangatnya sudah berkembang atau menurun ataupun tinggi gitu. Kemudian saya juga nanti bisa melihat apakah metode pembelajaran dan media yang saya gunakan itu tepat atau belum dalam pembelajaran tersebut. Luar biasa sekali Bu ya.
apa yang sudah ibu tadi rencanakan ya Bu ya. Yang diantaranya kan akan diskusi terus akan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Apa menurut ibu hal tersebut itu akan bisa berjalan Bu? Bisa Pak, insya Allah. Mungkin apa kriteria yang ibu inginkan? Kriteria saya itu adalah murid saya itu bisa semangat dan motivasinya tinggi dalam pembelajaran. Sehingga mereka itu bisa melaksanakan pembelajaran yang aktif, kemudian efektif, kemudian juga mereka itu antusias dan senang ketika mereka melaksanakan pembelajaran, sehingga mereka bisa memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki dan mencapai tujuan yang mereka harapkan. Baiklah ibu ya, kira-kira nih Bu ya, ini kalau saya boleh tahu, kapan nih menurut ibu itu semua akan dilaksanakan? Secepatnya Pak, mungkin minggu ini akan saya lakukan. Saya senang sekali dengan jawaban dan semangat ibu ya Bu ya. Saya sangat senang sekali melihat ibu sangat antusias untuk segera melakukan semua gagasan yang telah ibu dapatkan. Mungkin Bu, adakah orang yang akan ibu minta bantuan? Mungkin rekan sejawat misalnya? Ya, ada Pak. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru senior. Saya akan meminta tolong kepada beliau untuk membantu saya merencanakan pembelajaran. Kemudian juga saya akan memohon juga supaya beliau membantu saya untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan. Ya ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Tidak terasa percakapan kita sudah panjang sekali ya Bu ya. Mungkin baiklah Ibu, setelah percakapan kita hari ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan adalah kita sebagai seorang pendidik, terutama khususnya saya, harus mengupayakan segala usaha kita untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa kita yang tadinya menurun, sehingga mereka itu memiliki motivasi dan semangat yang tinggi dalam pembelajaran. Kemudian saya juga harus melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas, sehingga nanti dengan pembelajaran efektif itu salah satu penunjang untuk meningkatnya motivasi dan semangat belajar siswa. Iya Ibu, terima kasih Bu ya. Ibu kiranya Ibu itu sudah merasa bisa Bu, bisa sudah ada jawaban ya yang Ibu dari permasalahan Ibu. Iya. Ini Bu merupakan mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Apa yang Ibu dapatkan setelah diskusi kali ini? Alhamdulillah dengan percakapan ini, berkat diskusi dengan Bapak ini, saya dapat menemukan solusi, ide dan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dan saya alami, sehingga saya bisa dengan tenang dan sangat terbantu sekali dengan apa yang sudah Bapak lakukan terhadap saya. Semoga semuanya dapat saya lakukan dan memberikan perubahan yang terbaik buat murid-murid saya. Terima kasih Bapak atas waktunya yang meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dan berdiskusi dengan saya. Iya Ibu, sama-sama Ibu ya. Alhamdulillah saya ikut senang dengan percakapan kita hari ini dan dapat membantu sebisa saya apa yang Ibu harapkan. Baiklah Ibu, mungkin percakapan kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Semoga gagasan yang sudah Ibu dapatkan dapat dilaksanakan dengan baik, dan saya tunggu ya Bu ya kabar baiknya dari Ibu sebagaimana keterlaksanaannya. Nanti kita berbincang-bincang lagi ya di lain kesempatan ya Bu. Oke. Ya. Segitu mungkin saja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih maju Bu.
Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah ya Pak Dedi telah melakukan coaching supervisi akademik tadi dengan siapa? Ibu. Dengan Ibu. Iya. Nah, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi ya. Boleh Bu. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya menilainya Bu ya, saya itu merasa bahwa saya telah melakukan coaching dengan baik dalam kompetensi itu. Oke, baiklah. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah lebih mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Baiklah. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh sekali Bu. Ya. Jadi saya melihat bahwa Bapak tadi itu telah melakukan aktivitas mendengarkan aktif ya dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk dengan menggunakan alur Tirta tadi ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Kalau perasaan saya itu senang Bu ya Iya. mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Sama-sama Bapak. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan begitu ya Pak. Misalnya saat diobservasi tadi saya perhatikan ketika Bapak melakukan percakapan gitu, mungkin ada hal-hal yang sebetulnya harus sesuai dengan standar. Nah, gitu. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Terima kasih ya Bu atas koreksinya. Saya mengerti, saya akan terus berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan saya. Iya. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan terakhir ini ya Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Dari proses coaching ini? Saya memperoleh dan nanti juga saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif Ibu dalam mendengarkan aktif. Iya. Dan merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot. Iya. Ya itu sangat-sangat baik ya Pak. Dan terakhir nanti apa yang Bapak peroleh dari proses coaching ini? Saya merasa saya memperoleh lebih memahami area ya Bu ya, di mana saya perlu berkembang. Dan juga saya berterima kasih sekali sama Ibu atas segala bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Iya, sama-sama Bapak. Ya, semoga dengan kegiatan ini akan sangat bermanfaat, akan lebih meningkatkan kinerja kita ya, terutama dalam membimbing anak-anak. Terima kasih Bapak ya atas waktunya dan sekarang Bapak boleh melanjutkan aktivitas kembali. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Cut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Nah, bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Sebelum saya melaksanakan pengamatan, bolehkah saya tanya-tanya dulu nih Bu? Ya boleh Pak, silakan. Kan sekarang itu Ibu akan melaksanakan praktek coaching gitu ya. Iya. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya tentunya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot.
bagian kompetensi Terus mana yang iya, spesifik ada ingin Ibu kembangkan yang akan Ibu observasi? Mungkin saya ingin lebih mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Koci. Kemudian saya ingin lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Luar biasa sekali Bu ya. Terus indikator apa yang ingin Ibu capai dari coaching ini? Dari coaching ini saya ingin sekali bahwa ketika dari percakapan coaching ini, coach itu dapat tergali ide-idenya, kemudian gagasannya, sehingga coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, menemukan solusinya sendiri, dan tentunya itu kuncinya ada pada diri coachnya ya Pak, dimana coach itu harus lebih memahami makna dari kata kuncinya dan mengembangkan dari kata kunci itu menjadi pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya ajukan kepada coach tersebut. Jadi untuk indikator yang utamanya tentunya kata kunci dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, terima kasih ya Bu ya. Silahkan untuk melaksanakan praktek coaching dan saya akan mengamati. Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji kelas. Oke Bu. Ya, Ibu. Apa ada yang perlu saya bantu? Iya Ibu, saya perlu bantuan Ibu untuk berdiskusi melakukan coaching. Ya, Apakah Ibu ada waktu? Ya silakan Bu. Alhamdulillah kebetulan saya ada waktu, tapi mungkin sekitar 10-15 menit ya Bu. Baik Ibu. Ya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu diskusikan pada kali ini? Jadi di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang kegiatan literasi Bu, yang nantinya akan saya gunakan pada pertemuan minggu depan. Sebelumnya saya sudah punya berbagai kegiatan literasi yang dirancang untuk anak-anak Bu. Nah itu yang saya maksud sekarang untuk tujuan saya menghadapi Ibu. Oh iya, wah menarik sekali ya Bu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu rencanakan dan siapkan? Jadi saya kan sudah merancang kegiatan literasi yang akan dilaksanakan oleh anak-anak itu, yaitu terdiri dari 6 kegiatan literasi dasar. Ya. Kemudian saya akan membuat kegiatan berdasarkan waktu yang sudah terjadwal. Jadi Ibu itu sudah merancang kegiatan literasi tersebut yang akan dilakukan, kemudian sudah terjadwalkan juga yang memakai 6 literasi dasar Ya. dan anak-anak bersemangat dalam hal itu ya Bu. Ya. Baik. Nah kira-kira perasaan Ibu setelah menghadapi situasi tersebut bagaimana? Tentunya saya merasa bahagia Bu, setelah dipersiapkan dengan baik, semua itu dapat dilakukan dan dapat diimplementasikan dengan baik dan lancar. Dan anak-anak pun dapat memperoleh manfaat berdasarkan kegiatan literasi. Refleksi sederhana yang dibagikan setelah kegiatan literasi itu Bu. Sejauh mana pemahaman mereka dan manfaat apa yang didapat dari kegiatan itu. Keren ya Bu. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut karena teman-teman sudah dapat mengimplementasikannya. Kemudian ini sungguh di luar bayangan. Dan juga terutama Ibu sudah mau berbagi pengalaman dengan saya tentunya. Baik Ibu, apa nih yang ingin Ibu eksplor lagi supaya lebih lanjut gitu tentang kegiatan literasi tersebut? Untuk kegiatan 6 literasi dasar ini, saya akan membuat program kegiatan dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang terkait 6 literasi dasar itu Bu, agar lebih menarik dan lebih bervariasi. Iya. Kemudian saya akan mengimplementasikan kegiatan 6 literasi dasar itu mengambil basicnya itu profil pelajar Pancasila. Ya. Dari 6 literasi tersebut bisa melakukan kegiatan pembelajaran dari berbagai muatan pelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Senin literasi baca tulis, Selasa literasi numerasi,
Rabu literasi sains, Ya. Kamis literasi digital, Jumat literasi finansial, dan Sabtunya itu literasi budaya keluargaan. Budaya dan keluargaan itu semua sudah diprogramkan, Bu. Wah, hebat sekali ya Bu. Jadi Ibu itu ingin melaksanakan kegiatan literasi sesuai dengan program yang sudah Ibu buat. Iya, benar Ibu. Iya. Ya, sekali. Kira-kira ada pilihan lain tidak Bu? Yang lebih baik mungkin selain itu? Saya mempunyai alternatif lainnya, Bu. Di antaranya saya akan menggunakan Chromebook yang ada di sekolah untuk digunakan siswa dalam kegiatan literasi. Itu adalah hal yang bisa memotivasi siswa dalam kegiatan literasi dan membuat siswa lebih aktif dan menyenangkan. Wah, menarik sekali ya Bu. Berarti Ibu ingin menggunakan Chromebook dalam kegiatan literasi tersebut ya? Iya, Bu, begitu. Menurut Ibu, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan? Apa yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini? Saya akan melakukan dan menerapkan kegiatan 6 literasi dasar ini dimulai di minggu depan dengan rancangan kegiatan dan program yang telah dibuat dengan membuat jurnal literasi yang akan diisi oleh siswa setiap melakukan kegiatan literasi. Itu mungkin Bu. Ya, jadi Ibu itu akan menerapkan kegiatan 6 literasi tersebut sesuai dengan waktu yang terjadwal. Kemudian siswa akan mengisi jurnal ya, jurnal literasi tersebut. Ya, baik. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang perlu Ibu lakukan sehingga kegiatan tersebut itu bisa berjalan dengan lancar? Nah, rencana saya akan membuat rincian kegiatan 6 literasi yang akan dilakukan para siswa pada saat kegiatan literasi tersebut, Bu. Kira-kira Ibu Tika ini akan mulainya dari mana? Mungkin saya nanti akan mencari materi di Google, Bu, di YouTube, dan bertanya ke rekan guru yang lain. Adakah rekan yang lain yang bisa diajak membantu Ibu? Ada, Bu. Ya. Ada Ibu Sipa, kebetulan beliau merupakan guru yang telah mengikuti kegiatan BIMTEK literasi. Kemudian beliau salah satu guru penggerak juga. Nah, saya akan minta tolong beliau untuk saling berbagi terkait kegiatan 6 literasi dasar ini. Betul, bagus, baik ya Bu. Berarti ada orang yang akan diajak Ibu kerjasama untuk dapat membantu Ibu. Baik Bu, kira-kira dari hasil percakapan kita kali ini nih, apa yang bisa Ibu dapatkan? Saya merasa jalan saya lebih jelas, Bu. Ya. Dan saya lebih bersemangat menerapkan kegiatan literasi ini. Ya. Saya memiliki gambaran lain cara penerapan kegiatan literasi ini dengan rancangan kegiatan dan program yang telah dibuat dan dengan memanfaatkan media digital Chromebook yang ada di sekolah. Dan besok saya akan menemui Bu Sipa itu untuk berkonsultasi. Ya. Wah, keren sekali ya Bu. Alhamdulillah berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk melakukan kegiatan literasi tersebut. Saya sangat senang sekali. Saya tunggu ya Bu nanti hasilnya, dan jangan lupa hubungi saya kalau Ibu membutuhkan support dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas supportnya. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bu, mungkin percakapan kita kali ini dicukupkan saja sampai di sini dulu ya. Mungkin lain kali setelah Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, Ibu bisa berbincang-bincang kembali dengan saya gitu ya. Semoga apa yang Ibu terima hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik Bu, terima kasih atas coachingnya, terima kasih atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya akan menanyakan perasaan Ibu ya. Setelah pelaksanaan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, Bu, apa saja yang Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai?
Yang saya dapatkan terkait coaching tadi itu yaitu yang pertama saya sudah dapat melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta mungkin ya, dimana saya sudah mengajukan pertanyaan yang mengacu pada tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi, kemudian aksi ya, rencana aksinya, kemudian yang terakhir tanggung jawab dari coaching tersebut. Kemudian saya juga sudah dapat belajar mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching dan menghadirkan kehadiran penuh juga serta mendengarkan dengan baik dari apa yang coaching sampaikan. Luar biasa sekali Ibu. Pertanyaan yang kedua nih Bu dari Ya. saya. Untuk ke depan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih menggali lagi mungkinnya pengetahuan dan teknik tentang percakapan coaching sehingga saya bisa melaksanakan percakapan coaching itu lebih baik lagi. Dan selanjutnya mengenai kompetensi coaching, saya ingin mengembangkan yang lebih inti itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot tentunya coaching akan dapat tergali, kemudian dapat memunculkan ide-ide, kemudian solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan kompetensi yang Ibu miliki tadi bisa terus dikembangkan untuk kemajuan kependidikan negara kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu saat ini ya. Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya. Ya, baik. Di sini kita itu akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching ya Bu. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, di sini saya ingin memberikan dukungan tentunya ya bagi Ibu. Kemudian bagaimana saya dapat membantu Ibu? Sebelumnya terima kasih banyak Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Ya, baik Bu. Saya akan mendukung ya apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Ibu. Kemudian bagaimana yang ingin Ibu fokuskan dari coaching tersebut? Saya berharap Ibu dapat memerhatikan saya, cara saya mendengarkan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Ya. Bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham ya Bu. Saya sudah catat apa yang sudah tadi Ibu sampaikan. Ya. Kemudian apa harapan dari Ibu setelah diadakannya observasi ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari Ibu tadi. Berarti sekarang Ibu akan melaksanakan coaching. Ya. Saya silakan lakukan coaching oleh Ibu sebaik-baiknya. Nanti setelah itu kita berbincang-bincang kembali. Silakan untuk melaksanakan coachingnya. Terima kasih Ibu. Ya. Selamat siang Ibu. Siang Ibu Nini. Boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita Sorry. tentang apa yang saya rasakan di kelas dalam pembelajaran saya Bu. Boleh Ibu, silakan.
Ibu bisa diceritakan kepada saya? Begini, akhir-akhir ini saya merasa kok murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas saya, Bu. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Tentu saja saya sangat mengharapkan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi dan terutama tentang antusiasme belajar murid-murid saya di kelas. Ya. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Mungkin ya, kalau saya ingat-ingat, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin dalam cara saya mengajar itu mungkin kurang menarik, kemudian monoton gitu, kemudian saya terlalu dominan untuk bicara di kelas, kemudian dalam memberikan tugas juga mungkin saya terlalu banyak sehingga mereka merasa jenuh begitu, dan saya tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara atau berpendapat secara aktif sehingga mereka itu kurang antusias begitu, Pak, Bu. Begitu ya. Kira-kira hal apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dan semangat dalam pembelajaran itu? Tentu saja murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Nah, saya setuju dengan pendapat Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu senang dan tidak cepat bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut pendapat saya, mungkin saya harus berusaha untuk menghilangkan semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi murid gitu ya untuk belajar. Kemudian kita juga harus berusaha menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian sisipkan waktu istirahat dalam belajar ya, misalkan melalui speaking, kemudian untuk mengembalikan konsentrasi dan emosi murid. Kemudian dalam memberikan tugas juga jangan terlalu banyak dalam satu waktu, dan selalu perhatikan siswa saat mengajar. Dan yang paling penting ini ya, mungkin menurut pendapat saya harus mengubah metode pembelajaran saya, Bu. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Jadi biasanya sih selama ini saya menggunakan buku teks, Bu. Adakah sumber lain selain buku teks? Tentu saja banyak ya, Bu. Bisa saja kita menggunakan sumber belajar lain, misalkan menggunakan video pembelajaran, karena mereka pasti akan sangat suka menggunakan media audio visual ya. Nah itu mungkin bisa video-video itu bisa kita dapatkan di YouTube atau di TikTok sekarang juga banyak ya, Bu, atau bahkan mungkin kita harus belajar untuk membuat video pembelajaran sendiri gitu ya. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran juga saya akan berusaha untuk melakukan pembelajaran secara kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar agar mereka tidak jenuh belajar di kelas. Betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, baik itu yang ada di kelas atau di lingkungan sekitar, yang pastinya akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pasti mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan mengubah metode pembelajaran dan menggunakan sumber belajar yang beragam, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan video-video pembelajaran baik di YouTube atau membuat video pembelajaran sendiri. Kemudian saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak karena hal itu akan membuat mereka cepat jenuh gitu ya, Bu. Kemudian saya akan berusaha untuk memperhatikan setiap kebutuhan murid selama pembelajaran.
berusaha menyisipkan speaking dan berusaha mengintegrasikan pembelajaran KSE di sela-sela pembelajaran agar mereka tidak jenuh, dan mungkin saya juga akan membawa mereka untuk belajar ke luar kelas, Bu, belajarnya di lingkungan gitu, di lingkungan sekitar sekolah agar mereka tidak jenuh. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan seperti yang saya sebutkan tadi, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya belajar lebih menyenangkan dengan berbagai kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Bahkan kalau bisa pun saya akan menyuruh mereka akan membebaskan mereka untuk memilih sumber belajar tersendiri gitu, memilih sesuai bakat dan minatnya gitu. Baiklah, bagus sekali Ibu. Saya apresiasi sekali rencana Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang kita harapkan gitu ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Saya pamit untuk melanjutkan aktivitas lagi ya Bu. Baik Ibu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Koci. Baik, sekarang kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berdasarkan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi ya. Baik, membahas dari observasi yang saya lakukan tadi ya, bagaimana Ibu menilai performa yang Ibu lakukan dari coaching tadi? Ya, baik Ibu. Saya merasa bahwa saya itu telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tadi. Iya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Iya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan percakapan coaching dengan baik, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik juga, sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang sekali mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya dari Ibu. Tentunya saya merasa lebih senang gitu karena pendapat Ibu tentang perkembangan saya itu positif. Namun saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Bu. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Ibu itu melakukan percakapan yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar ya Bu. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya mengerti Bu. Saya nanti akan berusaha lagi untuk meningkatkan lagi keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan dan mendengarkan aktif gitu. Iya. Dari diskusi kita ini apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu tadi? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot. Ya, baik. Berarti itu adalah langkah yang sangat baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam program supervisi akademik. Terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Saya lebih mengerti bagaimana cara mendengarkan aktif
pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Alhamdulillah pelaksanaan sesi sudah dilaksanakan, kemudian percakapan kita pasca juga sudah selesai. Terima kasih Ibu Ya, sama-sama. atas waktunya, coachingnya dan percakapan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching dari kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Semoga menginspirasi bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.